inspiratif. Welcome to my channel. Baik, Bapak Ibu Bendahara Bos dan tim Minibos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe dulu. Oke, terima kasih. Nah, pada video kali ini saya akan bahas terkait dengan Juknis Bos tahun 2025 yang terbaru yang sudah dibuat ataupun ditetapkan tanggal 9 Mei dan sudah diundangkan tanggal 14 Mei tahun 2025. Kita akan coba bandingkan apa sih perubahan-perubahan yang terjadi, terus apa larangan-larangan terbaru terkait dengan penggunaan dana BOSP tahun 2025. Oke, selamat menonton. Baik teman-teman, nah terkait dengan Juknis Bos yang terbaru, kita coba ya cari literasinya, di mana sih peraturan ini bisa kita ambil, karena selama ini baru menyebar melalui WA group atau WA pribadi aja. Nah, kita akan coba mengecek di RKS Kemendikbudnya apakah dasar hukumnya sudah diupdate di sini. Ternyata belum ya, belum ada update apapun di web atau laman Arkas Kemendikbudnya, belum ada update terkait dengan aturannya. Namun aturan ini sudah masuk ke peraturan.go.id ini ya. Ini ketika saya cari permennya itu tahun 2025, ada beberapa permen yang sudah terbit. Salah satunya adalah tentang organisasi, kemudian ada juga nomor 6 itu tentang pengembangan kompetensi ASN. Nah, ini nomor 8 ini yang terkait dengan bantuan operasional satuan pendidikan atau BUSP. Nah, ketika kita buka aturannya ini, nah ini sudah ditetapkan ya, ditetapkan tanggal 9 Mei 2025 oleh pejabatnya itu Menteri Pendidikan. Kemudian statusnya sudah berlaku serta sudah punya tahun pengundangan tahun 2025, tepatnya tanggal 14 Mei tahun 2025. Berarti aturan ini sudah sah berlaku teman-teman ya. Nah, kita akan coba buka, kemudian kita akan sandingkan dengan yang di tahun sebelumnya, Permendikbud nomor 63 tahun 2022 dan 2023. Kita akan coba apa sih perubahan-perubahan mendasar yang terjadi. Nah, saya sudah coba melakukan perbandingan teman-teman ya. Perbandingan terkait dengan dua aturan ini ya, 2023 dan 2022 tahun 2023. Nomor 63-nya ya. Nah, secara umum di pengaturan umumnya itu sama ya. Termasuk juga di prinsip penggunaan itu masih ada 5 komponen ya. Fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Ini masih. Nah, secara umum saya coba bandingkan ini, perubahannya tidak terlalu banyak. Cuma yang sangat krusial atau hal-hal yang sangat mendasar perubahannya itu ada terkait dengan penggunaannya. Kita akan coba mengarah ke penggunaan namanya, penggunaan bosnya. Ya, kita akan coba ke pasal, langsung menukik ke sini. Kita akan coba hilangkan dulu gini. Nah, kita akan coba teman-teman cek apa sih perubahan yang mendasar yang terjadi ya. Oke, kita akan lanjut langsung ke penggunaan ya, ke penggunaan dana BOSP. Nah, kita akan langsung ke bab 5 ya, terkait dengan penggunaan dana. Ini yang sangat perubahan yang sangat terlihat terjadi teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman harus mengerti pembagian ya. Ada bagian pertama itu bagian umum, kemudian bagian kedua ini terkait dengan penggunaan untuk BOP PAUD. Kemudian yang ketiga itu komponen penggunaan untuk dana BOS atau BOS. BOS itu SD, SMP, SMA ya. Dan kemudian berikutnya terkait dengan komponen keempat itu adalah terkait dengan BOS kesetaraan. Itu yang perlu teman-teman pahami dulu. Struktur penggunaan Juknis ini. Nah, kita akan melangkah ke BUSP dulu ya. Dalam penggunaan dana BUSP itu hal mendasar yang terjadi perubahan adalah terkait dengan penggunaan sarana prasarana perpustakaan dan honor. Nah, ini ya sesuai dengan
pasal 35 tentang BU PAUD ya, tentang BOP PAUD ya teman-teman ya. Di sini yang terjadi perubahan adalah penggunaan dana reguler yaitu paling sedikit 10% untuk perpustakaan. Berarti teman-teman di BOP PAUD itu penggunaan pembelian bukunya itu adalah 10% untuk pengembangan perpustakaannya minimal ya. Kemudian untuk sarpras itu penggunaannya adalah 20% paling banyak maksimal. Dan untuk honor ini huruf ayat 1 huruf J ya, ini J ya. Itu J itu adalah honor. Itu 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta atau satuan pendidikan dilakukan oleh masyarakat. Itu untuk PAUD. Nah, kemudian kita akan melangkah ke bagian yang kedua, itu komponen untuk dana BOS. Berarti ini SD, SMP, SMA. Nah, dalam pasal 38 ini ada penambahan karena di sini juga kita mendukung untuk SMK-nya juga sehingga menjadi I ya, sampai I. Kemudian untuk penggunaan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan juga sama dengan PAUD ya. Itu ada minimal 10% untuk penggunaan bukunya. Ya. Kemudian untuk sarpras itu juga sama dengan BOP, itu paling banyak 20%. Nah, untuk honor ya, ini teman-teman ini yang menjadi kisruh di berbagai grup terkait dengan redaksi teman-teman ya. Redaksi ataupun penulisannya di sini tertulis adalah ayat 1 huruf J, padahal honor itu mengacu ke huruf I. Nah, ini kemungkinan ya. Ini ada kesalahan copy paste ya, yang terjadi. Yang di copy adalah punyanya yang PAUD. Di copy paste tanpa ada perubahan. Padahal ini I ya, I seharusnya mengarah ke ini I. Kemudian juga di sini juga ada kesalahan ya. Seharusnya di sini adalah untuk BOS reguler, bukan PAUD ya. Ini harusnya untuk BOS reguler. Ya, namun secara isi kita udah mengerti karena ini bagian dari komponen dana BOSP, berarti kemungkinan ini adalah untuk BOS sama dengan ini penggunaan dana BOS reguler. Seharusnya di sini ya, dana BOS reguler 20% dan swasta itu 40%. Nah, ini murni saya yakin kesalahan redaksi aja. Namun intinya kita bisa tangkap bahwa penggunaan antara PAUD dan SD, SMP, SMA itu aturannya sama terkait dengan perubahan di juknis BOS ini ya. Nah, mungkin segitu teman-teman yang saya bisa sampaikan perubahan yang terjadi. Nah, kita tunggu, saya yakin Permendikbud ini nomor 8 ini akan ada revisi lagi. Ini sudah saya dengar informasi bahwa akan ada perubahan karena ada kesalahan redaksi. Ya, nanti akan ada keluar salinan Permendikbud yang sudah benar. Nah, mungkin ini karena baru turun dan sudah disebarkan. Namun ada revisi dikit, saya yakin nanti akan ditarik lagi dan akan ada perubahan. Oke, sekian teman-teman terkait dengan perubahan juknis BOS tahun 2025 yang kita akan pakai acuan untuk kedepannya. Ya, bagi teman-teman yang sudah muncul RKS, nah karena aturan ini berlaku setelah diundangkan teman-teman, otomatis teman-teman yang memiliki belanja di atas dari persentase ini, teman-teman mungkin akan diarahkan untuk melakukan pergeseran. Oke, salam inspiratif.